kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mengagetkan, majalah paling berpengaruh di dunia mendadak sebut Indonesia sekuat ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Mendadak, The Economist menulis bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Jika tetap berada di jalur ini pada satu dekade berikutnya, Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. The Economist adalah sebuah majalah internasional yang terkenal pelit memuji. Dengan reputasinya yang tinggi, majalah mingguan yang berbasis di London itu biasa mengulas berbagai kebijakan ekonomi dan praktek bisnis semua negara. The Economist adalah satu dari segelintir media cetak yang masih bisa bertahan di tengah gelombang media digital. Usia majalah itu sudah hampir 180 tahun, memiliki pelanggannya sekitar 1 juta versi cetak dan 995.000 subscriber di sirkulasi digitalnya. Dari semua platform digital, pembacanya diperkirakan 35 juta dari kalangan pebisnis, intelektual, politisi, dan para pimpinan pemerintahan. Ulasan The Economist terkenal tajam dan berpengaruh secara global. Dengan cara pandang barat yang serba kritis, The Economist jarang memberikan apresiasi kepada pemerintah negara-negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia. Tapi, mendadak saja, The Economist menerbitkan ulasan yang antusias tentang Indonesia dengan memanfaatkan news page penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Why Indonesia Matters, mengapa tentang Indonesia, menjadi judul artikel di halaman depan edisi media itu pada 17 November 2022. Indonesia disebut telah kembali menarik perhatian dunia. Dalam dekade terakhir telah tumbuh lebih cepat daripada negara emerging lainnya, terkecuali India serta Tiongkok. Indonesia digarisbawahinya sebagai salah satu negara dengan gross domestic product yang melampaui angka 1 triliun US dollar. Bank Dunia menyebut GDP Indonesia akan mencapai 1,25 triliun US dollar di 2022 dan kemungkinan terkerek 1,4 triliun US dollar di akhir tahun 2024. Indonesia disebut sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, demokrasi terbesar ketiga, dan negara terpadat keempat. Dengan 276 juta orang yang tersebar di ribuan pulau yang teruntai dari Samudra Hindia hingga Pasifik, Indonesia termasuk yang terjebak dalam pertarungan strategis antara Amerika dan Tiongkok. Namun, seperti India, Indonesia bisa beradaptasi dengan tatanan dunia baru di mana globalisasi dan supremasi barat mengalami kemunduran. Dalam pandangan The Economist, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah bisnis layanan digital yang berkembang dinamis. Ekonomi digital itu disebutnya dapat membangkitkan konsumen yang lebih terintegrasi. Dengan lebih dari 100 juta orang secara kolektif membelanjakan 80 miliar dolar per tahun, e-commerce dan e-money berlaku dari urusan belanja online hingga aplikasi pemesanan truk besar. Katalis ekonomi lainnya yang khas Indonesia adalah nikel. Dengan modal 1/5 cadangan nikel dunia, Indonesia memainkan nikel dalam mata rantai pasokan kendaraan listrik. Saat negara barat, Tiongkok dan India menaikkan subsidi dan insentif untuk menarik investasi dalam negeri, menurut The Economist, Indonesia melihat sebuah peluang dengan nikel tersebut. Alih-alih menjadi Arab Saudi di masa lalu yang menjual putus emas hitamnya atau minyak, Indonesia mengejar kebijakan hilirisasi. Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan mentah nikel untuk memaksa perusahaan global membangun pabrik di Indonesia. Ini bukan kebijakan yang ortodoks. Sejauh ini, lebih dari 20 miliar dolar investasi telah ditanamkan yang ditulis dalam majalah Inggris itu. Maksudnya, investasi pada hilirisasi itu mencapai 20 miliar US dollar. The Economist mengapresiasi transformasi energi di Indonesia. Energi baru dan terbarukan didorong untuk menggantikan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap, termasuk di dalamnya kemungkinan pensiun dini bagi banyak PLTU. Kebijakan itu dipandang bisa mendorong industri baru yang mendatangkan investasi dan membangkitkan ekonomi. Aspek kedua yang membuat prospek kuat ialah Indonesia telah merakit cara untuk menggabungkan demokrasi dengan reformasi ekonomi. Sistem politik yang pluralis itu telah jauh berkembang seraya menekan
menekankan kompromi dan harmoni sosial. Presiden Joko Widodo yang memerintah melalui koalisi besar itu telah merangkul banyak lawannya. Namun, keuangan publik dijalankan dengan ketat, perbaikan bertahap termasuk infrastruktur baru, pembersihan perusahaan negara, dan beberapa modernisasi undang-undang pendidikan dan tenaga kerja. Korupsi, menurut The Economist, tetap menjadi masalah, tetap ekonomi lebih terbuka daripada 10 tahun yang lalu. Alasan ketiga yang disebut The Economist bisa meningkatkan pengaruh Indonesia adalah kebijakan geopolitik, lokasi yang strategis, ukuran atau penduduk, dan sumber daya alam menjadikan Indonesia teater utama dalam konteks negara adidaya. Mencerminkan tradisi non-blok sejak 1950-an, Indonesia ingin netral. Negeri ini mengumpulkan model dari kedua sisi dan menjadi arena di mana investor Amerika dan Tiongkok bersaing secara langsung di jalur teknologi mutakhir. Indonesia disebut sudah berada di jalur yang benar. Jika tetap berada di jalur ini, pada satu dekade berikutnya, Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. Ini akan tetap cukup tangguh terhadap guncangan. Mata uangnya telah mengungguli beberapa negara kaya tahun ini, meskipun terjadi gejolak keuangan global. Tulis The Economist. Meskipun Indonesia tak akan menciptakan keajaiban manufaktur kayak Tiongkok, kelas menengah yang besar akan muncul di Indonesia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi ini dia ya salah satu majalah berpengaruh di dunia ini yang memang jarang memuji gitu ya, negara-negara lain gitu kan. Tapi luar biasa kali ini majalah ini ya, The Economist ini membahas tentang Indonesia, di mana Indonesia boleh menjadi dan diprediksi juga Indonesia akan menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi kuat dan besar gitu. Berdasarkan potensi-potensinya itulah. Jadi ini ulasan daripada majalah berpengaruh di dunia ya, The Economist. Jadi memang betul beberapa tahun terakhir ini Indonesia memang betul-betul menarik banyak perhatian gitu ya. Bahkan juga perhatian dari organisasi-organisasi besar di dunia gitu kan. Memang betul-betul menarik perhatian dunia Indonesia sekarang. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.